kepotong jalannya. Itu, kalau misalkan Grok Yawi kepotong, Grok dari Yawi nggak bakal bisa buka map, itu bakal kesulitan banget. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana survive ability yang dimiliki sama Onyx kali ini akan lebih powerful dengan hero-hero yang mereka jalankan. Tapi control ability yang mereka bawakan, ada Ruby, Grok, dan bahkan Fredrin. Semuanya sisi power dan tentunya membuat Kairi akan kesulitan ketika invade ke area dari Turtle Objective atau bahkan Lord Objective. Alright, masih dalam kondisi Onyx yang di tangan dari Onyx. Tapi Gugun nggak pernah kendor untuk membuktikan dia bisa menjadi jungler yang cukup baik di MPL Indonesia. Tapi ini adalah match point, jadi buat kalian semua MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Match point, ingat Aura sangat butuh poin ini. Satu kesalahan aja nih, mereka kena clean sweep jatuhnya. Tapi lihat ini gerakan klasik dari Glock. Grok selalu bisa untuk invade jungle dan lihat respon dari Kiboy. Ternyata mereka tetap datang, Be. Oh, tetap Selalu, datang loh dia selalu ternyata. datang. Kayaknya nggak jadi masalah sih, bakal dihandle terus kalau begini sama Kiboy. Oke, menarik banget. Dan untuk di mid lane sendiri, Lunox memang terhitung hero yang lumayan strong. Dengan Starlight Pulse, dia bisa untuk recover darahnya. Tapi lawannya Matilda yang clear cepet, Be. Iya, dan bahkan kalau kita berbicara Cosmic Vision, itu akan memberikan efek slow. Dan ingat, efek slow juga termasuk sisi power. Tapi kali ini teamfight di early gamenya menutup Gugun dan Yawi. Ini yang aku maksudkan, Ranger Mas dan juga Lim. Grok dari Yawi nggak bakal bisa lewatin sungainya. Karena terlalu banyak parameter di sana, Prof. Banyak Setuju. yang menghentikan dia dan bahkan kalau kita saksikan, Kiboy dari pertama dia menggunakan Arlote sekalipun, dia selalu merespon. Dia selalu merespon siapapun yang melewat sungai dan bahkan kalau dia pengen coba ngebuka ke arah jungle dari tim Aura, dia nggak segan-segan untuk masuk. Iya, setuju banget. Dan ini roamer, Be. Tapi bawa Trill. Bahwa Trill, ini yang menarik tentunya dari Kiboy. Dia tahu power dari Arlot. Dia udah punya survive ability dari Vengeance. Tapi kali ini sepertinya harus ada flicker yang terpicu di early game. Mau tidak mau. Tidak ada flicker untuk Turtle pertama. Informasi yang begitu mahal. Ini tipikal dari Aura juga nih. Mirip sebenarnya ya. Iya. Mereka tuh selalu mencari sebuah source yang bisa di-bait sebelum Turtle atau objektif lainnya muncul. Dan sementara Yawi untuk saat ini sebagai yang flickernya dia gunakan lebih banyak di game yang pertama 4-2. Sepertinya akan ada cerita yang berbeda di game yang kedua kali ini. Bukan cerita yang berbeda lagi, tapi lihat gimana Yeskiel bahkan harus melakukan sedikit rotasi ke arah top lane. Karena dia butuh banget untuk mengcover Aran yang dari tadi cukup terpressure. Kalau sekarang Aran memaksa dengan Unoffended atau menuju ke arah seorang Sas, ini nggak wise banget Profesor KB. Kenapa nggak wise? Karena dia akan sedikit kekurangan power di arah pit turtle utamanya mereka. Dan ini setup dari Yawi. Watchers untuk ofensif tapi heavy speed di depan sana mencoba untuk menutup seorang Yawi dan first blood didapatkan. The power of retribution di tangan dari seorang Kyrie. Dipukul mundur, dipegangin kakinya oleh seorang booster bakat double kill dari Sans. Dibalaskan dengan ada Gugun. A press ward dari double kill menutup dari keuntungan Sans dan bakat triple kill di tangan dari Rookie of the Week Gugun. Wow, kali ini Kairinya bakal ditabrak juga. Purple-nya nggak dikasih free nampaknya, Bang. Oke. Masih di-engage lagi Gugun walaupun kehilangan objektif tapi dia tidak mau menghilangkan kerugiannya. Oh my god, bahkan di belakang sana mereka menutup ke arah seorang Kyrie. Meskipun begitu dengan 2 poin kill di tangan dari seorang Putri ini menandakan kalau Audi tidak kenal getar. Tiba-tiba kembali terjadi, final slash masih bisa diimun oleh seorang Yawi. Mencari di mana tembok yang bisa disusupi oleh seorang Yawi untuk menghindari final slash. Lagi-lagi Gugun yang mampu kali ini mengambil objektif bahkan dengan tim fight yang hampir terbilang sangat panjang. Memang diuntungkan ke arah Fredrin. Ini early tempo yang sangat-sangat ofensif dari kedua belah tim. Gila. Suns juga berani banget walaupun masih berada di level yang cenderung early game. Dan kita tahu sendiri Lunox ini tipe yang late game banget. Dan pertanyaan aku Profesor KB dan juga Lim, Onyx bermain dengan agresif biasanya itu mereka jarang kalau di arah early. Kenapa? Karena siapapun yang agresif dia akan cuma nerima doang. Nah tapi itu dia Onyx, adaptif banget. Dia ketika berhadapan dengan alter ego, game satunya juga cenderung pasif. Iya kan? Dia Tapi cenderung dia pasif. adaptif banget di game yang kedua. Dan ini yang terbukti ketika kita melihat Aura mendapatkan hero selain Matilda. Dia bakal main ofensif, ternyata Onyx jauh lebih agresif lagi. Dia merespon dengan tindakan preventif yang luar biasa di early game seperti ini. Sehingga tidak kalah dari segi poin kill. 4-4 di menit yang keempat. Lagi-lagi, it's all about tindakan preventif, Lim. Yang gue suka sebenarnya pick Lunox-nya loh. Groknya Yawi. Kita mungkin ngelihat kan, based on recent match-nya bersama dengan Rebellion. Ini benar-benar powerful di arah jungle musuh. Dengan adanya export dan juga Lunox, kayaknya Yawi pun harus mikir 2 kali bahkan 3 kali untuk masuk ke jungle yang dimiliki Onyx.
Oke, tapi nampaknya dengan adanya 3 pemain yang terdeteksi membuat para pasukan dari tim Aura mereka harusnya berani untuk melakukan setup. Tapi lihat di arah bottom lane, ada 2 teamfight yang terpecah belah dan Yawi dipokin damage dengan adanya War X yang terlalu sakit dan bahkan Yawi dipaksa mengeluarkan flickernya. Boost akan coba ditahan dengan energy rush dari seorang Kukun. Berhasil di cover dengan sangat baik, tapi Aran di sana juga harus menjadi korban keganasan dan bahkan lost insanity for nothing. Meanwhile dari bottom lane, mereka berhasil melakukan ganking. Tugas yang bisa dilakukan Gugun adalah dia mendapatkan turtle. Itu the best thing dari yang terburuk. Wajah dikeluarkan power of retribution. Dan tangan Gugun. 1 poin yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari tim Aura dari kekalahan mereka di arah bottom lane. Bahkan Keyboy memaksa Aran di depan sana. Keyboy akan tumbang. Damage terlalu sakit. Gak bisa dibunuh. Sans is coming. Lihat, Dark ini dikeluarkan menuju seorang Gugun dan bahkan hilang. Meledak. Dan Aran satu-satunya yang tersisa. Bahkan coba di cover habis-habisan. Terbakar. Dengan adanya order brilliant, Sans tidak bisa menyelamatkan dirinya karena Yeskiel benar-benar mata tertuju padamu, Sans. Tarik ulur lagi-lagi. Yes, Kiel nyaris saja tadi. Tembakannya hampir kena Karabus. Dan terlalu lama tim fightnya, Be. Akhirnya sampai Aura, teman-teman Aura datang lagi nih. Iya, tapi setidaknya ada satu tindakan yang dilakukan oleh Albert dan juga Sans di area bottom lane. Mereka mendapatkan satu objektif turret. Ditukarkan dengan top lane. Untuk pertukaran kali ini setidaknya Onyx menang dari sisi gold lane-nya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dari sisi mid lane-nya karena chaotic banget team fight yang dibawakan oleh Lunox dan juga jarak yang membuat Yeskiel makin lebih aman. Entah kenapa aku melihat Sans kayaknya harus lebih menjaga posisinya karena walaupun dia menggunakan hero yang cenderung ofensif dan cenderung maju, tapi Yeskiel jauh lebih di belakang sana dan tidak tersentuh sama sekali ketika nanti team fight besar. Satu-satunya cara adalah entah Keyboy atau bahkan Boots yang akan ngezoning secara bebas agar Yeskiel tidak mampu untuk mendeliver damage tersebut ke arah Sans dan juga Albert. Kayaknya susah sih, Be, kalau sejauh itu ya. Iya. Apalagi kalau ngomongin Boots, tugas dia juga kan ngepok ke arah Yawi kan. Terus Iya. damage-nya ini loh yang diharapkan bisa mukul mundur Yawi. Apalagi War X nih. Wah, tajam banget sih ini Tajam apinya banget nih. sih dari early game dan bahkan menuju ke arah brute force. Ada tambahan damage lagi di sana. Cenderung physical damage. Tapi untuk kali ini kalau kita melihat dari Gugun, dia benar-benar kuat banget secara objektifnya dan bahkan ingin memasakkan team fight besar lagi. Lihat Keyboy di sana, maka coba ditarik mendekat belakang dari seorang Albert. Pasti menghindari pergerakan dari seorang Gugun, tapi nampaknya Yawi. Wajah Oh, no! dihindari dan ternyata Albert berhasil menggocek seorang Yawi. Lihat, gocekan dari seorang Albert tidak bisa didapatkan apapun dari Albert. Yawi, dia tumbang tanpa ada pertukaran dari Albert. Setidaknya ada Sans yang tumbang. Kalau Sans tadi juga nggak tumbang. Kalau dia punya flicker, wah ini benar-benar ada satu kata untuk mereka, rugi benar. Wah, ini rugi banget soalnya kalau misalkan kita berbicara flicker dan resource yang tersisa di turtle yang ketiga. Kalau ini jadi perfect turtle buat Aura, team fight di Lordnya akan lebih menarik sekali. Dan kali ini kalau teman-teman bisa lihat Boots masih bersikukuh untuk memegang Gugun. Tapi lihat di sana ada power of retribution. Yang menarik sekali dari sisi gold lane Aura. Mereka ingin bermain dengan cover dibandingkan bermain dengan ofensivitas walaupun dalam keadaan winning dari segi gold dan objektif seperti ini. Oke, dan Lunox. untuk fact-nya ya, Lunox menjadi hero ke-56 yang hadir di MPL ID season 13 setelah terakhir digunakan pada MPL season 12. Ini menarik sekali. 56 hero sudah digunakan dan tinggal kita menunggu siapa nih kira-kira hero ke-57 yang akan dibawakan nantinya di MPL Indonesia season 13. Kayaknya nanti sih, Be. Chip kayaknya, Be. Baru Mungkin pengen chip ngomong chip bisa possible itu. atau Lui. Wah, kalau ngelihat dari MPL PH, Lui ini menjadi salah satu center yang lumayan oke loh. Dan bareng sama Arlot loh, selalu bareng sama Arlot. Tapi ini kondisinya kalau misalnya Chloe ini nggak bisa sembarangan Profesor. Bener, Dia nggak bisa setuju. sembarangan dalam kondisinya. Dia harus kondisi tertentu. Apalagi bermain yang front to back. Dia sangat kuat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada permainan kayak Cloud, jump in, mainin Link di Ada depan sana. Assassin. Assassin, Lancelot. Itu kasihan juga Lui-nya. Berat Bener. juga dia diejam-ejam. Wah, ini sambil menunggu juga buat teman-teman Epic Collaboration dari UBS Gold X MPL Indonesia season 13. Oke, tempo sekarang diturunkan lagi. Dua tim ini bermain dengan cukup pasif, tapi goldnya masih dipegang sama Aura nih. Dan lihat Yawinya, Be. Udah gak bisa dipok lagi sekarang. Ya, buat sekarang kayaknya teman-teman dari Onyx juga nggak ragu sih buat makan Aura. Yawi kayaknya bakal lebih harus save lagi posisi di belakang. Kalau misalkan dia mau engage, dia harus ada kalkulasi dan backup yang cukup agar tidak bisa di all in. Ini kembali lagi dengan adanya perbincangan kita dengan power of setup di depan sana. Sans menghindari dirinya dengan Herbert Lias. The one shot, which is seorang Kyrie. Tapi Aran berhasil mendapatkan point kill dari seorang Sans.
Lihat, Aran menzoning out semua para pasukan dari tim Onyx. Bahkan belum ada yang berada di dalam pit turtle. Kyrie harus melepaskan Lord kali ini. Harus mengurungkan niatnya kalau dia masuk lebih dalam ini. Akan menjadi satu bencana untuk dia. Wow, Karena Lord bisa didapetin oleh Aura. Ini lumayan berbahaya karena mereka punya long range damage-nya nih. Yeskiel menjadi satu sniper yang paling berbahaya untuk teman-teman dari Onyx. Dan formasi dari Aura bener-bener adaptif banget. Ketika ada di laning, Kabuki akan di cover dengan 2 pemain sekaligus. Permainannya jadi 3-1-1. Tapi kalau di dalam setup dari area Lordnya, Aura bener-bener malah ngezoning nih buat Aran dan Yawinya. Kabuki dan Yeskiel di belakang free banget. Awasan from Yawi. Berhasil mendapatkan keyboard di depan sana dengan Kyrie heavy speed. Memukul beberapa pasukan dari tim Aura. Yawi tidak bisa kembali lagi dengan tidak ada flicker. Tapi nampaknya Put harus ter-shutdown. Dengan tidak adanya Put, dengan tidak adanya Keyboy. Mereka harus mempertahankan Lord dari bottom lane dengan sangat susah. Ingat, ini mereka masih ada 4 orang yang tersisa. Albert, dia hanya Buset. menggunakan Purify. Langsung dengan Purify KM menyelamatkan dirinya. Mau tidak mau dengan 1 hit walaupun sakit. Tapi dia tidak bisa mendeliver. Itu sama aja bohong. Sangat berbeda dengan game sebelumnya. Aran agresif playnya sangat terasa di game kedua. Bahkan ketika Sans Darkening semua mata menuju ke arah Sans. Ini nggak boleh sembarangan sih karena dia nggak purify kan. Dia flicker. Maka ya wild chance-nya Yawi aja udah bisa langsung nge-meltdown Sans. Ya, 1,8 detik adalah angka yang sangat-sangat lama tentunya bagi Lunox ketika mungkin Order Brilliance-nya nggak ready. Atau bahkan dalam keadaan dia pegang chaos. Dan buat sekarang momentum tercipta bagi Aura 5.000 gold lead. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis bagi Aura. Dalam keadaan sekarang mereka ingin bermain ofensif, mereka ingin menjebak teman-teman dari Onyx. Dan tidak ingin memberikan ruang sedikit pun. Ini dia Aura ketika winning condition. Dan dia tahu lawannya Onyx. Onyx ini kalau dikasih kendali map, dia bakal kuasain kendali mapnya. Apalagi ketika ada di area Lord. Oke, tapi nampaknya buat yang bertanya kenapa Aran lebih berani dibandingkan game sebelumnya. Karena flickernya selalu dipakai buat ofensif. Sebelumnya flickernya selalu menjadi titik paling lemah dari Aran. Ya, buat supaya defensif. defense. Dan mereka akan paksa. Jadi Arannya nggak punya chance untuk Oke. bisa melakukan initiate. Tapi ada sesuatu yang menarik di sana. Sebuah recall. Yang tadinya mungkin ada sebuah setup juga. Itu Di gerakan tempat yang sangat-sangat di luar nalar lebih tepatnya. Game sense yang bener-bener mungkin tidak akan ada yang menotis. Kalau misalkan di bagian rumput sana karena tidak terdeteksi juga oleh Magic Sentry karena tidak aktif bagi Aura. Tapi Yang itu lebih ke aktif Magic ekstrim, Devi. Sentry-nya adalah di Onyx. Itu sangat-sangat ekstrim, berani, dan tidak ada yang mendetek di sana juga. Jadi memang itu gerakan untuk dia sendiri sepertinya. Oh, tidak terkena Astral Echo untuk seorang Albert. Ini mendapatkan sebuah keuntungan sedikit untuk Albert menjaga-jaga dirinya. Karena dari tadi kalau bisa kita lihat kembali lagi Lim, Albert memang punya damage yang besar, sakit. Tapi kalau tidak bisa terdeliver itu sama aja bodoh. benar-benar kelihatan banget ya. Lagian yang dimakan juga kan bagian depan ya. Iya, Sementara selalu. source damage utama dari Aura itu terlalu jauh di belakang, Yeskiel. Atau jangan-jangan gini Be, gue punya kemungkinan ya udah stance aja, flicker ke depan pakai 2 ulti. Oh. Sans Dede, Target ke arah Yeskiel, tapi dari tadi belum menemukan target yang tepat. Sementara Astral Eagle selalu mendeteksi di mana Sans berada, tapi untuk sekarang kayaknya nggak terdeteksi. tapi di depan sana mereka akan memasuk ke arah belakang. Ada Final Slash for nothing dari Keyboy. Coba untuk menyapu ke arah rumput. Tapi nampaknya untung Aura mungkin merespon dengan adanya suara cing. Dan akhirnya mereka menghindari dan Dibalikin. dibalaskan. Yawi terdeteksi di depan sana. Perpasukan dari tim Aura, mereka ada team fight terpecah belah 2. Tidak ada Final Slash kembali untuk Star Keyboard dan Predator. Alphard, Wacas mengeluarkan. Tadi lihat Kyrie. Alphard tidak pulih pada Kyrie. Membuat Zoninga berjaga seorang Gugun. Gugun dihindari. Purify kali ini tidak ada, tapi lihat Gugun retribution-nya digunakan dan bahkan dirinya masih selamat. Meskipun begitu mereka tidak akan melepaskan pandangannya jangkauan seorang Gugun. Walasin, Gugun still survive. Oh my God. Masih bisa selamat Gugun dengan tetes darah terakhir. Retribution memang keluar namun reset bisa dilakukan Aura. Kembali lagi setup dipegang oleh Sang Naga. Gugun still survive dan bahkan di sana lihat para pasukan dari tim Aura. Mereka berani untuk menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Gugun is coming menuju ke arah Lord. Kyrie apakah dia berani untuk mengadu ke dalam retribution depan sana. Lihat damage yang besar. Tebakan Kyrie gak bisa menang, bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Aura. Sas Darkening shutdown. Aram menjadi pilihan utama. Meskipun begitu mereka tidak punya the power of retribution dan nampaknya kembali lagi akankah mereka merelakan Lord kali ini di tangan Aura. Ketika Keyboy bersama dengan Albert mundur, itulah tandanya mereka mengikhlaskannya. Lord untuk Aura. Tempo di game kedua sangat panas Aura. Mereka punya winning condition yang sangat terbuka bebas sekarang Be. Iya, winning condition mereka adalah tinggal memanfaatkan Lord secara bebas.
dan memakan semua base turret yang dimiliki sama Onyx. Sementara itu, kalau dari kubu Onyx, winning conditionnya sekarang berbeda. Mereka nggak harus untuk mendapatkan dari Lordnya. Mereka minimal dapetin dari kendali mapnya terlebih dahulu. Karena dari tadi ketika kita melihat Onyx, mereka sangat-sangat terbatas atas ruang ofensif yang dipegang semuanya sama Aura. Sekalinya mungkin King Gugun mau di-engage, backupnya ada Kabuki. Sekalinya targeting menuju ke arah Kabuki yang bebas, skill di belakang. 10 assist menjadi pertanda dan bahkan unggul 1.400 gold terhadap Suns. Membuat skill berada dalam posisi yang sangat safe sekali di belakang. Glowing One dan bahkan ada satu Magic One lagi entah menuju ke Holy Crystal, Winter Trench apapun itu. Pokoknya damage yang diberikan skill akan sangat mengerikan selama belum ada Twilight Armor. Oke, ini kemungkinan besar kalau Aura berhasil mendapatkan game ini. Skill akan menjadi MVP-nya. Tapi lihat Aura di sana bakal coba untuk memaksakan mendapatkan satu base turret dipaksakan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk selesai. Walaupun dengan super minion yang masih bergerak di arah mid dan juga di arah bottom lane. Mereka tidak mengendorkan. Konsil Gaming, Yawi di sana akan coba membakar para pasukan dari tim Aura. Tertrigger dari seorang Boots, tapi nampaknya untuk clear minion saja. Dan trigger yang dilakukan oleh Yawi ini tidak terlalu berimpact. Final Slash again, Keyboy, what are you doing? What happened, Keyboy? Final Slash yang berkali-kali tidak berimpact sama sekali kepada pasukan tim Aura. Ya, tapi ini secara garis besar masih bisa ketahan tanpa menghilangkan base turret sama sekali. Ya ini dia powernya dari Onyx juga. Mereka udah tahu kalau per tanggal 31 Januari kemarin, ini yang namanya Super Minion udah powerful banget. Mereka nggak mau kehilangan satu base turret sedikit pun. Dan Boots sudah punya Twilight Armor. Ini dia jawaban atas late game yang dinanti-nantikan oleh Onyx dan kawan-kawannya. Agar di lini depan skill hanya terzoning oleh Boots. Dan tidak ada satu buah meteor yang bisa mengancam ke lini belakang. Walaupun begitu Lord Advantage masih ada di tangan Aura, 1.600 gold akan tetap di lead. Bahkan sampai dengan 5.000, tapi kali ini all in lagi sepertinya. All in lagi kembali terjadi, tapi Bolts masih ada 1-2. Watch out from Yawi! Gagal mendapatkan Albert, sedangkan free hit dari seorang Albert. Order Pillis dikeluarkan, mereka kehilangan seorang Aran. Tapi mundur ke arah belakang sedikit tampakkan Sans juga menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Aura. Aura menggigit Onyx dan lihat bahkan mereka kehilangan 3 membernya. 3 ditukar 1, bukan pertukaran yang baik apalagi dengan minion yang sudah berjalan ke arah mid lane. Base turret yang sudah sekarat mungkin bisa dihancurkan. Oke, ini sangat mudah apalagi Kabuki di depan sana. Langsung ada Konsil game yang terjadi, Gugun menangkap seorang Albert tapi untungnya ada barir 1x24 jam. Panas dan selalu dikeluarkan, mundur ke arah belakang dengan adanya Kibo yang harus hilang damage terlalu besar, tidak bisa dibendung dan membuat para pasukan dari tim Aura mendapatkan sebuah poin. Game kedua di tangan Aura. Aura membara, Aura fire. Kali ini benar-benar membakar Onyx di game kedua. Kiboy tak berkutik. Dan bahkan YesKiel become MVP buat gue. Satu sama Israel, sang naga menolak tumbang, menyamakan kedudukan. Kali ini langit sedang tidak baik-baik saja. Karena Onyx hampir saja bisa mendapatkan kuncup dan gagal nampaknya. Dan bahkan kalau kita melihat kata-kata the fire in you, itu yang mungkin bisa dibilang semangat yang gak boleh pudar. Ketika berhadapan dengan Onyx, Aura mendapatkan satu poin yang sangat-sangat berharga. Karena kita tahu placement sekarang, ketika kalah 2-0 itu sangat-sangat rugi banget untuk mengejar. Tapi zoning dari Aran memaksa Onyx bermain di game yang ketiga dan tidak melupakan bagaimana YesKiel serta Gugun yang bekerja sama, bermain dari depan, bermain dari belakang. Dan eksekusinya selalu ada Kabuki di sana. Tidak pernah ada damage yang terbuang sia-sia dari kubu Aura. Wow, dengan metode permainan yang berbeda aja ketika Aran tidak terpressure, Aran tidak dalam mode defensifnya. Karena Aran bebas, jadi itulah yang bisa dilakukan oleh Aran. Perfect zoning terhadap para pasukan dari tim Onyx dan membuat Gugun lihat bebas mendapatkan seluruh objektif, memancing keributan dan